Silakan Bapak Ibu duduk. Seperti biasa, setiap minggu pertama di bulan ini, kita akan mengingat lagi pengorbanan Yesus di atas kayu salib melalui perjamuan kudus. Dan setiap Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu Saudara berhak untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini, walaupun belum dibaptis air. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami mengingat lagi akan kasih-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat bukti kasih-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, kembali kami mau mentaati firman-Mu dengan mengingat lagi kasih dan kemurahan-Mu yang sudah Engkau lakukan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau menyucikan setiap kami yang ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya undang para petugas perjamuan kudus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Mari kita bangkit berdiri. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita angkat roti kita ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh Yesus dipecah-pecahkan di atas kayu salib. Dan supaya kita semua yang mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini mendapat bagian di dalam tubuhnya, dan oleh bilur-bilurnya kita semua telah disembuhkan. Mari kita makan dengan penuh iman dan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur kita ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Darah Yesus dicurahkan di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya, dan juga dosa seisi dunia ini. Semua dosa, dosa masa lalu, dosa hari ini, dosa yang akan datang, semuanya sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Oleh sebab itu, kita mendapatkan kepastian, jaminan akan keselamatan. Dan darahnya menjadi sebuah meterai, sebuah perjanjian yang baru, supaya kita yang mengambil bagian di dalamnya tidak lagi hidup di bawah kutuk hukum Taurat, tetapi kita hidup di bawah hukum kasih karunia. Mari kita minum dengan penuh iman dan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pengorbananmu, menjadi hatimu. Terima kasih Tuhan, kami menyembah. Engkau mulia, Engkau ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, Engkau Raja kami, Engkau penebus dosa kami, Engkau juru selamat kami. Gembala yang baik, Engkau hadir di tengah kami. Roh Kudus menjamah kami, Roh Kudus menyertai kami, melawat kami semua, memenuhi kami Tuhan. Haleluya. Saatnya Kau berfirman kepada setiap kami Tuhan. Kami membuka hati dan telinga kami untuk firman-Mu. Semua roh-roh jahat, semua kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu konsentrasi kami, yang berusaha mencuri kebenaran firman Tuhan dari hati dan pikiran kami. Kami ikat, kami tolak, kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar damai sejahtera-Mu, hikmat dan wahyu turun atas setiap kami. Dan kami semua, Tuhan berikan hati dan telinga seorang murid yang mau belajar, yang mau diajar. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Silahkan duduk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Terima kasih buat tim musik yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, tema khotbah yang akan saya sampaikan hari ini adalah the best time to pray. Waktu yang terbaik untuk berdoa. Kita tahu bahwa sebagai orang percaya, kalau kita hanya memiliki kehidupan doa yang biasa-biasa saja, hanya sekedar berdoa, saya jamin tidak mungkin kita memiliki hidup yang berkemenangan, yang sukses dan berhasil di dalam segala hal. Bukan hanya dalam hal keuangan, di dalam segala hal. Kita tidak mungkin menjadi seperti Kristus. Kita tidak mungkin mengalami perubahan karakter. Kita tidak mungkin bertahan di dalam pencobaan. Kalau kita hanya memiliki kehidupan doa yang biasa-biasa saja. Apalagi doa itu bukan sekedar sarana atau alat untuk tempat untuk minta-minta. Bukan saatnya kita mohon-mohon kepada Tuhan. Tapi doa lebih merupakan sarana bagi kita orang percaya untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Untuk membangun relasi dengan Tuhan. Sama seperti orang ketika dia berpacaran, itu persiapan menuju pernikahan, mereka ketika berjumpa, mereka membangun intimasi. Mereka membangun kedekatan satu dengan lain. Semakin mengenal satu dengan yang lain. Dan itulah tujuan orang untuk berdoa. Dan ketika kita berdoa, sebenarnya kita sedang menyatukan manusia rohani kita dengan Roh Kudus. Menyatukan dua-duanya menjadi satu sehingga kehadirannya, rencananya, tujuannya dapat digenapi, dapat dinyatakan dalam kehidupan kita. Tapi sebagian besar waktu kita habiskan bukan untuk berdoa, tapi bagaimana caranya kita bisa mencapai tujuan dalam hidup kita. Tanpa kita memperdulikan, tanpa kita memberikan waktu, tanpa kita bertanya, minta pertimbangan dari Tuhan. Saya percaya setiap kita tahu bahwa rencana Tuhan atas hidup kita itu baik, dan rencana Tuhan atas hidup kita itu besar. Bentar. Rencana Tuhan atas hidup kita itu baik dan besar. Dan 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, apa yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, belum pernah timbul dalam hati kita, artinya besar sekali rencana Tuhan itu, ada pada setiap kita orang percaya. Tuhan menciptakan manusia punya tujuan yang jelas. Dan tujuannya itu bukan biasa-biasa. Tidak ada satu orang pun, apalagi yang dipilih Tuhan, yang saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, di mana Tuhan hanya memilih saudara untuk menjadi pelengkap penderita. Hanya sekadar supaya mati masuk surga. Tidak ada. Setiap kita diciptakan dengan satu tujuan yang jelas. Dan tujuannya itu sangat besar. Dan saking besarnya tidak ada satu orang pun yang dapat mencapai tujuan yang direncanakan Tuhan untuk kita. Tanpa kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Tidak mungkin. Tidak ada satu orang pun. Itulah sebabnya kita memerlukan Tuhan. Dan kalau kita mau hidup kita ini betul-betul maksimal, baru kita akan sadar betapa tidak berdayanya kita kalau kita berusaha seorang diri. Makanya Alkitab berkata,
Di luar aku, kata Tuhan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi bersama dengan Dia, kita dapat lakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang gagah perkasa. Tapi, saudara, tidak mungkin kita melakukannya sendiri. Kita bersyukur bahwa Tuhan berjanji bahwa tidak ada yang mustahil buat orang yang percaya kalau dia bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya jangan pernah menyerah. Apapun tantangan, apapun masalah yang saudara hadapi, sebesar apapun, jangan pernah menyerah. Jangan angkat tangan dan bilang, Tuhan, aku menyerah, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Bersama dengan Tuhan, Dia akan memimpin kita masuk ke dalam rencananya. Walaupun kelihatannya tidak mungkin, tidak ada jalan keluar, masih ada Tuhan yang sanggup dan mau menolong kita, mengangkat kita, menggandeng kita untuk masuk dalam rencananya yang besar. Itulah sebabnya kita perlu datang di dalam doa. Kita perlu bilang, Tuhan, aku mau. Aku bersedia, Tuhan. I'm available, Tuhan. Aku siap. Apa saja, Tuhan. Aku mau mengenapi rencanamu. Karena kita tahu, kita tidak perlu ragu-ragu bahwa tidak ada satupun rencananya yang biasa-biasa. Karena Dia ingin melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Dan saya mau beritahu kepada saudara, semakin banyak waktu yang saudara berikan di dalam doa, berdoa di dalam roh saudara, berdoa dengan segenap hati saudara. Bukan hanya sekedar biasa-biasa. Berdoa itu perlu berdoa dari dalam lubuk sanubari kita, dari dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Itu kita perlu berdoa. Karena Tuhan janji. Tuhan janji kalau kita berdoa dengan segenap hati kita, kalau kita berdoa dari dalam hati kita yang paling dalam, kita berdoa sungguh-sungguh, maka Dia pasti mendengar dan Dia pasti menjawab doa kita. Dan Tuhan kita, Dia Tuhan yang tidak berdusta. Dia tidak pernah berdusta, Dia tidak bisa berdusta. Jadi kalau Dia bilang Dia mendengar dan Dia menjawab, Dia akan lakukan seperti yang Dia tulis. Jadi kalau saudara berdoa dan Tuhan tidak menjawab, mungkin saudara berdoa hanya di mulut. Mungkin saudara berdoa cuma dalam pikiran bahwa saya harus berdoa. Tetapi tidak dari dalam hati. Tidak dengan segenap hati. Tuhan mau kita berdoa dengan segenap hati. Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, yang tidak terpahami, yang tidak kau ketahui. Jadi yang dijawab Tuhan yang kita tidak tahu, yang kita tidak bisa pahami, Dia akan berikan kepada kita. Makanya jangan heran, kalau ada orang yang suka berdoa, tiba-tiba dia bisa punya ide yang brilian, ide yang cemerlang, yang tidak pernah bisa terpikir sebelumnya. Karena apa? Karena dia berdoa dengan segenap hati. Bukan karena lamanya jadi orang Kristen. Bukan karena banyaknya pengetahuan yang kita miliki tentang firman Tuhan. Tapi apakah kita, ketika kita datang kepada Tuhan, apakah kita datang dengan segenap hati? Apakah kita datang betul-betul dengan hati yang siap dan mempercayai Tuhan? Apakah kita datang dengan hati yang, kalau gelas itu gelas yang kosong, tidak ada serep sama sekali? Apa saja yang Tuhan lakukan, katakan kita siap melakukannya. Ulangan 4 ayat 29 berkata, dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ada puluhan ayat di dalam Alkitab
yang mengatakan kalau kita datang, kita perlu datang dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Bukan dengan 99,9. Segenap itu artinya 100%. Tuhan itu Tuhan yang bisa dipercaya. Hana, seorang wanita yang mandu. Seorang istri yang dimadu oleh Penina. Dia datang cuma 1 kali. Tapi dia datang dengan segenap hatinya. Sampai dipikir oleh Imam Eli dia mabuk. Tetapi ketika dia datang dengan segenap hatinya, Tuhan menjawab doa. Yang perlu kita perhatikan adalah kita perlu sebagai orang percaya belajar bagaimana caranya connect dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa terhubung dengan Roh Kudus. Bagaimana caranya? Karena tuh, kalau kita tidak tahu caranya, maka doa kita seperti hanya sampai di langit-langit dan tidak bisa tembus ke atas. Sama seperti kita pasang listrik, PLN sambung kabel, dan kita heran kenapa kita sudah pasang listrik, kok lampu tetap mati. Ternyata karena kita tidak tekan saklarnya. Switch-nya tidak kita on-kan. Sampai kapanpun, sebesar apapun daya yang disampaikan, yang disalurkan, tidak akan membuat lampu kita menyala. Kalau kita tidak tekan switch-nya. Kita perlu tekan switch-nya supaya kita terhubung dengan sumber daya PLN yang besar itu baru lampu menyala. Demikian juga kita perlu tahu caranya. Bagaimana kita bisa terhubung dengan kuasa yang Tuhan sudah sediakan. Janji-janji yang Tuhan sudah sediakan. Bukan akan, sudah Tuhan sediakan khusus buat kita. Tetapi kita tidak memperolehnya karena kita tidak tahu bagaimana caranya. Jadi doa perlu keluar dari dasar hati yang paling dalam. Dengan kesungguhan hati, bukan hanya sekedar lip service saja. Tidak perlu kata-kata yang bagus, tidak perlu kata-kata yang indah, yang perlu berdoa dengan segenap hati. Dan itu perlu kita pelajari. Jadi kita perlu bilang sama Tuhan, Tuhan aku butuh hikmat-Mu Tuhan. Aku butuh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Aku butuh tahu, aku butuh hati yang peka untuk dengar suara-Mu. Buka pikiranku Tuhan, supaya aku bisa melihat terang-Mu. Supaya aku bisa melihat cara-cara yang Tuhan mau. Kadang-kadang setelah kita berdoa, keadaannya belum tentu langsung lebih baik. Bisa kadang-kadang lebih buruk. Tapi kalau kita tahu itu dari Tuhan, kita akan tetap percaya. Kita akan tetap berdoa. Karena Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya di dalam kegelapan. Justru di dalam kegelapan, Dia terangnya semakin bercahaya. Alkitab berkata Dia menuntun kita, sekalipun kita ada di dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu, itu yang menghibur aku. Dan kalau kita datang kepada Tuhan, Dia akan menuntun kita sehingga kita bisa mendapatkan jalan keluar. Jadi jangan takut, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Saudara adalah orang yang spesial dan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang seperti saudara. Saudara adalah biji matanya Tuhan. Tuhan melukiskan kita di telapak tangannya. Dia menjaga kita seperti biji matanya. Tidak mungkin Dia tidak menolong kita. Tapi harus dengan caranya Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Dia ingin memberkati saudara. Dia pasti melindungi saudara. Dia menjaga saudara. Tetapi kita harus tahu bagaimana cara kita
mengapproach Tuhan, bagaimana kita mendekati Tuhan. Kita perlu tahu prosedurnya, kita perlu tahu birokrasinya. Pak, ribet banget sih mau doa aja. Kok banyak sekali aturannya? Saudara, segala sesuatu itu ada aturannya. Kalau nggak ikutin aturannya, walaupun betul, kita nggak bisa dapatkan sesuai yang kita mau. Yang hal sederhana. Contoh, kita naik kendaraan. Kita beli motor, kita beli mobil mahal-mahal. Tapi walaupun kita beli pakai uang kita, ketika kita mengendarainya, ada aturannya. Naik motor, naik mobil harus punya SIM. Naik motor harus pakai helm. Naik mobil harus pakai seat belt. Kalau enggak, ditangkap. Apakah kita nabrak orang? Tidak. Apakah kita melanggar lampu lalu lintas? Tidak. Apakah kita kecelakaan? Tidak. Walaupun semua tidak, tetap kita ditangkap kalau kita tidak ngikutin aturannya. Harus bawa STNK, nggak bawa, ada pemeriksaan, ditangkap. Walaupun saudara bisa tunjukin BPKB-nya itu punya saudara. Walaupun saudara bisa tunjukkan saudara sudah bayar pajaknya, tapi kalau saudara tidak bawa STNK-nya, saudara pasti ditilang. Saudara datang ke bank, saudara punya uang, mungkin miliar ada di bank. Dan uang itu jelas atas nama saudara. Saudara tidak bisa datang ke bank lalu bilang, tolong saya mau ambil uang saya. Pasti saudara ditolak. Dan saudara nggak bisa marah-marah, itu uang saya ya. Namanya di situ lihat, nama saya bukan? Nama saya. Tapi kita nggak bisa sekedar datang lalu ambil uang kita. Kalau kita mau pakai ATM, kita perlu tahu prosedurnya. Kalau kita ATM-nya BCA, masukin ke ATM BCA. Dan kita ketik PIN-nya, harus tahu PIN-nya. Kalau nggak hafal nggak bisa, sampai kapanpun nggak bisa. Mau seberapa lama saudara berdiri di depan ATM, tidak akan dia keluarkan duit saudara. Dan saudara perlu ketik jumlahnya, baru uangnya keluar. Perlu ada prosedurnya. Saudara datang sama bank, saudara minta uang saudara, kalau saudara tidak ikutin prosedur dan peraturannya, walaupun itu uang saudara, dan mereka kenal sama saudara. Saya misalnya punya uang di UOB, tahu mana? Punya uang di UOB, saya datang ke sana, Toto kenal sama saya. Tidak bisa dia keluarkan uang saya. Kalau tidak mengikuti prosedurnya, harus isi selip pengambilan, harus tanda tangan. Ada prosedur yang kita perlu lakukan. Ada protokol yang harus kita lakukan untuk mengambil janji-janji Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sudah menyediakan segala berkat rohani buat kita, betul. Tetapi semuanya kalau kita mau ambil tidak otomatis. Ada cara yang harus kita lakukan. Itulah sebabnya setiap minggu saya berkhotbah. Setiap hari saya mengajar. Supaya apa? Supaya saudara mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya, mengenal protokolnya, supaya saudara bisa terapkan dalam hidup saudara, dan saudara bisa mengalami, menerima semua janji-janji Tuhan. Dan hidup saudara akan semakin produktif, akan semakin berhasil. Dan saudara bisa membangun relasi yang spesial, yang intens, yang akrab dengan Tuhan. Jadi salah satu unsur yang paling penting di dalam protokol itu yang saudara perlu tahu adalah berdoa. Tanpa doa, saudara tidak mungkin bisa membangun relasi dengan Tuhan. Dan kalau saudara tidak mengenal dengan Tuhan,
maka saudara tidak mungkin bisa tahu apa yang harus saudara lakukan untuk menerima janji Tuhan. Kalau saudara lihat Tuhan Yesus, ketika dia menyembuhkan orang sakit, ketika dia mencelikan mata yang buta, apakah caranya pernah sama? Pernahkah dia melakukan hal yang sama 2 kali? Dia selalu pakai cara yang berbeda. Kenapa? Supaya kita yang membaca tahu bahwa Tuhan bilang, apa yang aku lakukan, aku lihat Bapakku melakukannya. Dan yang Bapakku lakukan, itu yang aku lakukan. Makanya terjadi. Dia mengikuti petunjuknya. Karena setiap kali caranya beda. Sama seperti kita mau ambil uang pakai kredit card, itu ada OTP. OTP-nya sama terus atau beda-beda? One time password namanya. Ya, OTP, one time password. Setiap kita mau bayar pakai kredit card, dikirim satu OTP yang berbeda terus setiap kali. Tapi kita selalu pakai cara yang sama terus. Kita pikir ada rumusnya, ya. A plus B dalam kurung kuadrat sama dengan A kuadrat plus AB, B kuadrat plus 2AB. Itu kita pakai rumus. Tapi Tuhan nggak pakai rumus. Rumusnya pengenalan kita akan Tuhan. Kadang dia pakai lumpur, pakai ludah. Kadang dia pegang, kadang dia suruh cuci di kolam Siloam. Caranya berbeda-beda. Paulus sapu tangannya. Petrus bayangannya, caranya berbeda. Kenapa? Mereka connect, terhubung dengan Tuhan. Dan apa yang Tuhan katakan, dia lakukan dan itu terjadi. Dan itu bisa kalau kita punya relasi yang baik dengan Tuhan. Kita mau lihat Daniel. Saudara tahu Daniel? Dia orang yang sangat berhikmat pada zamannya. Di dalam Efesus 6 ayat 12. Kalau kita baca, Tuhan bilang kita ini punya lawan. Lawan kita adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Kita harus tahu bahwa kita punya musuh. Dan musuh kita ini dia punya satu sistem di mana sistemnya itu bisa menghalangi kita untuk menerima janji-janji Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan bilang, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, penguasa, penghulu dunia, dan roh-roh jahat di udara. Ada hierarki kekuasaan, dan dia bisa menguasai satu daerah. Itulah sebabnya kalau kita lihat ketika Daniel satu hari berdoa, Tuhan mengirimkan Gabriel, malaikat untuk menjawab doanya Daniel. Di tengah jalan dia dihadang. Oleh siapa? Alkitab berkata, penguasa kerajaan Persia menghalangi Gabriel untuk membawa jawaban doa. 21 hari. Artinya Gabriel tidak bisa mengalahkan penguasa daerah Persia tersebut. Artinya saudara, kita harus tahu ada banyak hal di alam roh yang tidak bisa kita lihat ini. Ada sesuatu yang bisa menghalangi kita untuk menerima jawaban doa. Tapi bersyukur Daniel terus berdoa. Sehingga pertempuran antara Gabriel dan penguasa kerajaan Persia itu begitu sengit dan tidak ada akhirnya. Sehingga Michael, malaikat jenderal perangnya Tuhan, dia perlu datang menggantikan Gabriel. Supaya Gabriel bisa membawa jawaban doa kepada Daniel. Kenapa demikian? Kenapa penguasanya begitu hebat? Kenapa malaikat Tuhan
Gabriel dan Michael tidak bisa mengalahkannya? Kita perlu tahu, iblis itu ketika dia menipu Adam dan Hawa di Taman Eden, dia mengambil otoritas dan kuasa yang dimiliki oleh Adam. Otoritas dan kuasa yang bisa menguasai bumi dengan segala isinya, yang lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Karena Adam diciptakan seperti Tuhan, bukan seperti malaikat, bukan setara malaikat. Dan itu sebabnya kita perlu berdoa. Daniel adalah orang, kalau kita baca pada zaman Babel, dia adalah orang yang punya otoritas rohani yang sangat besar. Dia ditunjuk oleh raja untuk menjadi penguasa. Dan dia berkuasa atas semua rohaniwan. Termasuk rohaniawan yang di luar Allahnya Yahudi, orang Israel. Dia menguasai ahli-ahli sihir ada di bawah kuasanya. Sehingga penguasa-penguasa kegelapan kenal betul siapa Daniel. Karena kuasanya, otoritasnya lebih besar dari mereka. Dan dari cerita Daniel inilah kita bisa tahu bahwa ada kuasa supernatural yang tidak bisa diikat dan diusir begitu saja. Ada level-level tertentu dari kuasa-kuasa kegelapan yang tidak bisa dilawan oleh orang-orang kebanyakan. Hanya orang-orang tertentu yang punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang punya relasi yang akrab dengan Tuhan, barulah dia bisa melakukan dan tidak ada satupun yang dapat bertahan. Ya, kita tidak bisa dirasuk. Ya, kita tidak bisa dikalahkan, tapi kita belum tentu bisa mendapatkan kemenangan. Tapi kalau kita berdoa dengan segenap hati, maka Tuhan akan menolong kita. Dan dia akan melepaskan kita. Kalau kita lihat, walaupun Allah itu maha dahsyat, Yesus itu maha kuasa, tetapi dia tidak pernah mengusir dosa dari hidup kita. Kita yang harus bertobat, mengambil keputusan untuk meninggalkan dosa-dosa kita. Jadi ada hal-hal yang kita bisa ikat, kita bisa usir, ada hal-hal yang kita perlu bertobat. Ada hal yang kita perlu ambil keputusan bulat untuk tinggalkan dan minta pertolongan dari Tuhan. Baru kita bisa mengalami kemenangan dalam hidup kita. Dan itu hanya bisa kalau kita membangun relasi yang akrab dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Ada proses yang harus dilalui. Tidak bisa orang hanya datang sama Tuhan, stuck langsung hidupnya berubah. Dia perlu ada proses step by step untuk datang kepada Tuhan, menjadi semakin hari semakin seperti Tuhan, semakin lama semakin mendekati Tuhan. Perlu ada prosesnya. Tidak ada orang yang kenal langsung percaya 100%. Sekalipun sama pendeta, sekalipun sama presiden, orang tidak bisa percaya 100%. Butuh waktu untuk percaya. Kalau setan itu gampang dikalahkan, dunia ini sudah mayoritas percaya pada Yesus. Karena orang percaya, hari ini orang Kristen di dunia ada 32%. Paling banyak dari semua. Udah berjalan berapa tahun. Padahal tadinya semua orang percaya. Lama-lama tambah hilang. Tinggal 32%, bukan tambah banyak. Jadi jangan anggap enteng setan, walaupun kita tidak perlu takut sama setan. Tapi dia punya kuasa, dia tetap punya otoritas. Dan itulah sebabnya kita perlu melawan dia.
Dan disinilah fungsi doa menjadi sangat penting. Kalau saudara perhatikan, sejak pandemi, gereja-gereja semua tidak ada ibadah onsite. Kita juga pernah dari 20 sekian Maret sampai 12 Juli, kita juga pernah tidak ada ibadah onsite, online. Tetapi kita tidak pernah absen dalam pertemuan doa. Pertemuan doa onsite tidak pernah tidak ada. Pemuritan tidak pernah tidak ada onsite. Penginjilan onsite juga tidak pernah tidak ada. Kenapa? Karena saya percaya betul akan kuasa doa. Saya percaya betul bahwa tidak cukup dengan menjaga protokol kesehatan, dengan ketat, dengan minum vitamin, dengan menjauh dari orang, kita akan lolos dari COVID. Tidak cukup. Kita perlu Tuhan. Tanpa Tuhan, semua usaha kita jadi sia-sia. Dan saya juga sadar, tidak bisa meremehkan setan. Buktinya apa? Buktinya ada banyak hamba Tuhan yang meninggal. Ada banyak gereja yang jemaatnya banyak yang meninggal. Banyak. Jadi tidak bisa dipakai main-main. Dan kita tahu bahwa penyakit seperti saya sampaikan berulang kali, bukan dari Tuhan. Kalau penyakit dari Tuhan, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kalau itu datang dari Tuhan. Dan kita semua buktikan, sejak kita berdoa terus, serius, bukan sekedar ada doa, bukan sekedar, tapi sungguh-sungguh berdoa. Selama kita ibadah on-site terus, dan pemuritan jalan terus, tidak pernah ada yang kena COVID. Di gereja, maksud saya. Kalau di luar, nggak ibadah, kena COVID, ya. Tapi di gereja, tidak ada. Kenapa? Bukan karena kita hebat, bukan sombong, tapi karena ada perlindungan Tuhan. Kita juga jaga, kita juga minum vitamin, kita juga pakai masker. Kita pasang tiap malam di sini, mau ibadah kita pasang lampu antivirus. Tetapi yang utama adalah ketika kita berdoa. Ada kuasa yang sangat besar, kata Tuhan. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Berapa orang yang doa? 50% jemaat? 30%? Paling 10-15%. Tapi 2 orang sepakat, minta apa saja. Permohonan mereka dikabulkan. Dan saudara yang rajin beribadah, nggak pernah doa, saudara juga nggak kena. Kenapa? Ada orang-orang yang berdoa buat saudara. Itu kuasa doa. Saya ingin semua jemaat aman. Saya ingin semua jemaat diberkati. Saya ingin semua jemaat sehat. Saya ingin semua jemaat bahagia. Itulah sebabnya doa tidak boleh berhenti. Yang lain boleh berhenti, doa tidak boleh berhenti. Saya sangat percaya orang yang membangun relasinya sungguh-sungguh dengan Tuhan melalui doa, dia akan mendapatkan kekuatan dan perlindungan khusus dari Tuhan. Dan membangun relasi seperti saya katakan tadi, tidak cukup hanya 2-3 kali datang, 2-3 bulan berdoa. Pacaran berapa tahun sih? Saya pernah pacaran 7 tahun, putus juga. Membangun relasi dengan Tuhan perlu dilakukan rutin, terus-menerus,
sampai kita kembali kepada Bapa. Setelah kita sampai di surga, kita masih membangun relasi dengan Tuhan. Jadi itu sesuatu yang harus ada dalam diri orang percaya. Karena kalau kita tidak punya hubungan relasi yang baik dengan Tuhan, tidak mungkin kita berani taat 100%. Tidak mungkin kita berani melakukan kehendak Tuhan. Saya jamin tidak berani. Satu hari Andrew Wommack seperti biasa dia punya schedule untuk pergi melayani di beberapa negara. Ada salah satu teman baiknya dia yang sudah rutin setiap tahun dia mesti pergi ke sana untuk mengisi satu acara seminar atau apa. Saya lupa negaranya di mana. Dia sudah pesan tiket, dia sudah booking hotel. Tapi tiba-tiba dia merasa sepertinya dia tidak yakin juga, sepertinya Tuhan dorong dia untuk membatalkan semuanya. Dan itu berat buat dia. Karena kalau dia batalkan, dia tidak punya alasan. Dan kalau dia batalkan acara ini yang sudah diumumkan, itu akan membuat temannya kecewa dan bisa marah. Tapi karena dia membangun hubungan dengan Tuhan di dalam doa, tambah lama, tambah kuat dorongan untuk membatalkan, akhirnya dia ambil keputusan, dia telepon dan dia batalkan. Temannya marah bukan main. Dan itu sudah dia prediksi, pasti temannya marah. Tetapi dia mau belajar untuk lebih taat. Dan itu tidak mudah karena dia harus membuat temannya marah. Tapi dia batalkan. Dia sudah booking tiket. Tiket sudah di tangan. Hotel sudah ada. Pada hari H, pesawat yang dia tumpangi, yang harusnya dia tumpangi, jatuh dan semuanya mati. Saat itulah dia dan temannya kaget dua-duanya. Karena Andrew Wommack juga tidak sadar bahwa akan terjadi seperti itu, temannya juga tidak. Sama-sama sadar. Dan mereka tahu itulah sebabnya Tuhan suruh batalkan. Dan gak mungkin orang berani kalau dia tidak punya relasi yang akrab dengan Tuhan. Karena harganya mahal. Persahabatan bisa putus. Karena dia tidak, waktu batalkan dia bilang, aku cuma merasa sepertinya aku dipimpin untuk membatalkan acara. Dan itu tidak masuk logika sama sekali. Relasi yang baik dengan Tuhan sangat menentukan keberanian kita untuk taat kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan selalu mereka-reka yang baik untuk kita. Merencanakan hal yang baik buat kita. Bukan untuk kecelakaan kita. Itulah sebabnya mengapa setiap orang percaya harus membangun relasinya dengan Tuhan melalui doa dan belajar firman Tuhan. Kita ngomong sama Tuhan melalui doa. Tuhan ngomong kepada kita. Baik melalui firman maupun melalui suara hati kita. Dan itulah yang namanya berelasi. Komunikasi dua arah antara kita dengan Tuhan. Itu juga sebabnya seringkali doa kita powerless. Tidak ada kuasanya. Karena kita tidak tahu protokol yang tepat untuk menghadapi setiap masalah dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu cara yang tepat bagaimana saya mengambil janji-janji Tuhan yang sudah disediakan di depan mata kita. Kita pukul rata sama semua caranya. Padahal Alkitab pencatat seperti saya katakan tadi, selalu caranya berbeda. Caranya berbeda. Ngambil uang di CIMB, pakai aplikasi sama UOB, sama BCA, saya coba. Caranya beda-beda. Saya nggak bisa terapkan sama.
Caranya berbeda. Jadi masalahnya seperti di awal saya sampaikan, kebanyakan orang Kristen tidak sungguh-sungguh berdoa. Kita kebanyakan berdoa kalau ada krisis baru doanya sungguh-sungguh. Kalau tidak, selewat. Makan, saya perhatikan. Orang kalau doa makan, itu suka saya perhatikan. Dia doanya gimana? Piring di sini. Mau makan? Dah. Ngomong apa? Ngomong apa? 2 detik tutup mata. Alkitab bilang doa kita menguduskan makanan kita. Enggak kudus kalau cuma 2 detik. Ya. Kita perlu sungguh-sungguh berdoa, bukan hanya rutinitas. Kita perlu berdoa dengan sungguh-sungguh. Kebanyakan orang hanya rutinitas, mau makan doa, mau tidur doa, bangun tidur doa. Itu aja. Dan yang doa sungguh-sungguh, kalau ada krisis, tiba-tiba dipecat, doa. Tiba-tiba sakit, nggak ada duit, doa sungguh-sungguh. Kalau krisis, kalau kritis, baru berdoanya dengan segenap hati. Tetapi membangun relasi tidak bisa. Orang Jawa bilang sadet saknyet gitu ya. Apa sadet saknyet itu? Bahasa Indonesia nggak tahu, pokoknya sadet saknyet langsung gitu ya. Ya. Apa Pak Daud? Susah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu. Ya. Satu hari seorang pilot lagi dalam mengudara. Dia telepon ke menara penjaga. Lapor, kita kehabisan bahan bakar. Dan saya sudah cek, tidak ada tempat untuk mendarat ini. Apa jawabannya menara penjaga? Dia kan harus jawab. Apa jawabannya? Dia bilang, repeat after me. Ikuti saya. Ya, katanya. Our Father in heaven. Bapak kami yang di surga. Doa sebagai langkah terakhir, mau mati. Banyak orang ketika sudah mau mati baru sungguh-sungguh berdoa. Nggak ada jalan lain, ini cuma joke ya, cuma cerita. Tapi banyak orang begitu. Kalau dokter sudah angkat tangan, sudah megap-megap, sudah di ICU, baru kita berdoa sungguh-sungguh. Kalau masih sehat, suruh doa, alasannya banyak. Ya, alasannya banyak. Doa kan bisa minggu depan kan? Jadi ada waktu kan? Doa kan tidak perlu bareng-bareng kan? Sendirian bisa kan? Doa yang di planning saja kita tidak lakukan. Apalagi ya unplanning. Yang sudah jelas, ada jadwal doa setiap pagi, jam 5 sampai jam 6, pria-pria, mana yang pria di sini? Oh enggak ada. Cuma Pak Leman sama Chris. Toto sekali-sekali. Jelas, udah di planning. Jam 5 sampai jam 6 doa pagi. Tiap doa malam, sudah di planning. Kita bisa bikin schedule, bikin rencana itu udah di planning. Begitu ada acara yang nabrak urusan doa. Biasanya dikorbankan apa? Kenapa? Gak penting. Saudara tidak tahu apa yang terjadi di alam roh. Itu yang menentukan apa yang terjadi di dunia nyata. Orang mau bikin baju, saudara bisa pakai baju. Itu hasil apa yang ada di dalam alam roh. Di dalam pikiran si desainer. Di alam roh jadi dulu, baru bisa jadi itu. Kalau nggak pernah ada di alam roh, tidak pernah jadi di dunia nyata. Orang mau bikin bangunan, di alam roh dulu. Jangan sepelekan doa. Jadikan itu satu
Jadwal tetap yang tidak bisa diganggu-gugat. Saya kalau tidak karena betul-betul capek dan nggak bangun, nggak pernah nggak doa pagi. Kalau udah skip misalnya karena kecapean dan kelewatan tahu-tahu nggak bisa bangun, saya tetap berdoa, bukan tidak jadi udah lewat jam doa jadi nggak doa. Tetap berdoa. Karena saya tahu doa itu nafas hidup yang bisa membuat saya tetap hidup rohaninya adalah doa. Dan doa harus diutamakan. Percayalah saudara, kalau doa saudara biasa-biasa, jangan pernah berharap saudara akan menikmati apa yang tidak pernah saudara lihat, dengar, dan timbul dalam hati saudara yang rencana Tuhan yang besar tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita. Dampak doa yang terjadi di lapangan itu adalah refleksi dari doa-doa yang dinaikkan setiap hari, setiap pagi di dalam kamar pribadi kita. Dampak dari doa yang ada di lapangan adalah refleksi dari doa kita bersama sebagai satu tubuh Kristus. Kenapa perlu doa sepakat? Ada kuasa yang besar di dalam doa kesepakatan. Dan kalau dua orang sepakat saja menghasilkan perkara besar, bagaimana kalau kita satu jemaat sepakat berdoa? Kita mesti bisa eksis sampai hari ini di tempat ini. Dengan semua fasilitas yang saya bilang, di atas rata-rata pos PI, saya nggak bilang jemaat lokal, di atas rata-rata pos PI, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta MDC yang khotbah di sini semua bilang, ini gereja lokal apa pos PI? Karena nggak ada pos PI seperti ini. Keuangan kita sehat. Kenapa? Semuanya bukan karena ada orang hebat di sini. Termasuk bukan karena saya hebat, bukan. Semuanya karena ada orang-orang yang berdoa. Dan apa yang terjadi di alam roh, itu yang terjadi di dunia nyata. Bagi saya, doa harus menjadi bagian dari kehidupan kita yang kita lakukan secara konsisten. Jangan baru berdoa ketika ada krisis. Amin. Jadi kapan mau doa? Jumat, libur Pak. Lebaran. Doa pagi, libur Pak. Kalau libur juga bisa doa pagi, online doa paginya saudara. Mau saudara ada di Lampung, mau ada di Jakarta, mau ada di mana saja, masih bisa doa online. Doa pagi. Jangan tunggu sampai ada teroris di mana-mana. Jangan tunggu sampai gereja nggak boleh ibadah, ditutup. Jangan sampai ada gereja-gereja dibakar. Baru kita, ayo kita doa. Jangan sampai tunggu COVID merebak lagi kayak di Shanghai, kayak di India. Baru kita giat lagi, getol lagi berdoa. Berdoa dimulai dari ketika tidak ada masalah. Itulah saatnya yang paling enak kita berdoa. Kalau ngerjain sesuatu, dikejar target enak gak? Yen, mana Yen? Di atas. Tok, dikejar target enak gak? Enak katanya. Gak enak dikejar target. Kalau kita lagi gak ada masalah, inilah kesempatan kita berdoa macam-macam. Ya, ingat doain si A, ingat doain si B, ingat doain si C. Ya, semua kita bisa doakan karena tidak ada apa-apa. Kita enak membangun hubungan dengan Tuhan. Tapi kalau lagi ada banyak masalah, doanya hanya itu lagi, saudara. Yesus ketika dia mau disalib, dia di Taman Getsemani. Ditulis di Alkitab, dia doa 3 kali. Bangunin muridnya. Dan ditulis itu, dia berdoa yang itu lagi. Kenapa? Ada dalam krisis. Ketika ada krisis, memang doanya itu lagi. Tapi kesempatan kita membangun relasi bukan waktu krisis. Yesus, kalau kita lihat di Alkitab,
Doa yang paling spektakuler yang Yesus naikkan adalah ketika dia membangkitkan Lazarus dari kematian. Kenapa paling spektakuler? Karena membangkitkan Lazarus yang 4 hari sudah dikubur. Berapa lama dia berdoa? 30 detik. Bukan 30 menit, bukan doa puasa. 30 detik membangkitkan orang yang sudah 4 hari dikubur. Kok bisa? Karena sebelumnya dia sudah rutin berdoa. Karena sebelumnya dia menghabiskan semalam-malaman berdoa. Karena sebelumnya Markus 1 ayat 35 berkata, setiap pagi waktu hari masih gelap, dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dan dikatakan di Lukas 5 ayat 15-16, ketika ada sibuk pelayanan, dia tidak merasa, wah lagi sibuk nih, jadi nggak sempat berdoa. Lagi banyak kerjaan nih, ada Kang tahu banyak nih, nggak sempat berdoa. Ada banyak tamu datang nih, nggak sempat berdoa. Tapi di saat-saat dia sedang sibuk-sibuknya pelayanan, dikatakan dia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Dia tahu semakin banyak kesibukan, semakin banyak Kang tahu, semakin banyak kerjaan, semakin banyak pelayanan, justru dibutuhkan lebih banyak doa. Karena tanpa doa semuanya jadi sia-sia, gagal, biasa-biasa. Doa yang dinaikkan secara konsisten, sungguh-sungguh serius mempersiapkan kita untuk menyatakan kuasa Tuhan ketika kita menghadapi krisis dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara, kembali lagi ke kisah Daniel. Ada banyak hal yang ada di alam roh yang tidak kita mengerti. Dan hanya dengan berdoa, Tuhan akan menyatakan kepada kita semua, kepada saudara dan saya, apa yang harus kita kerjakan supaya kita bisa memperoleh hasil, kemenangan. Kita bisa melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Waktu Tuhan mengusir legion dari orang gila di Gadara, di Gerasa. Di situ ditulis ada satu kata yang saya menggelitik hati saya. Ditulis di situ roh jahat minta supaya dia tidak diusir. Di Markus 5 ayat 10. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Roh jahat ternyata juga punya daerah kekuasaan. Dan dia bisa minta untuk tidak keluar dari situ. Siapa yang menguasai Indonesia? Roh mana yang menguasai Indonesia? Pasti ada. Siapa yang menguasai roh-roh di Palembang? Roh jahat yang menguasai? Pasti ada. Roh orang kuat inilah. Roh jahat inilah yang harus kita lawan. Kalau kita cuma doa Tuhan kirimkan jiwa-jiwa supaya setiap kursi ada orangnya Tuhan. Selamatkan Palembang. Nothing will happen. Nothing. No. Kita harus lawan dulu, kata Tuhan, kalau kita mau rebut satu rumah, ikat dulu orang kuatnya, baru kita bisa jarah isi rumahnya. Kalau kita mau Palembang ini penuh dengan kemuliaan Tuhan, kita mau gereja-gereja menuai hasilnya, kita perlu berdoa. Jangan lihat gereja lain gak doa juga gak apa-apa, banyak tuh jemaatnya. Buat apa jemaatnya banyak kalau tidak selamat? Hanya gereja entertainment. Saya nggak kepingin punya gereja besar cuma gereja entertainment. Saya ingin punya gereja, bukan saya punya gereja, saya ingin melayani di gereja di mana semua orang yang beribadah mengalami perubahan hidup, mengalami hidup berkemenangan, bertumbuh, berbuah lebat di dalam Tuhan. Kita perlu berdoa supaya roh-roh jahat ini kita lawan, kita ikat, dan itu butuh
kedewasaan rohani, kita perlu naik level supaya yang kita ikat itu lebih kuat. Kalau kita masih kecil, yang kita bisa lawan yang kecil-kecil. Nggak bisa yang besar. Kita nggak kalah, tapi kita nggak bisa lawan. Tapi kalau kita terus bertumbuh, yang kita lawan tambah besar. Dan kalau semakin besar yang kita tangkap, kita lawan, kita usir, maka semakin banyak orang yang boleh diselamatkan. Itu sebabnya mari kita berdoa sungguh-sungguh. Kuasa Tuhan harus dimanifestasikan, mujizat Tuhan harus didemonstrasikan, orang-orang harus dilepaskan dari kuasa-kuasa kegelapan, sakit penyakit harus disembuhkan secara supranatural, keluarga-keluarga harus dipulihkan, berkat-berkat dicurahkan untuk menjadi berkat buat orang-orang yang kekurangan. Dan itu yang harus terjadi dalam gereja Tuhan. Dan itu bisa terjadi kalau kita membangun gereja kita di dalam doa. Gereja kita ini bukan gereja yang fokusnya berdoa. Gereja kita ini fokusnya pemuritan. Tapi pemuritan tidak ada artinya tanpa doa. Tidak ada satupun gereja yang bisa berdiri di atas dasar yang tidak berdoa. Karena doa itu dasarnya. Doa itu dasarnya adalah hubungan pribadi saudara dan saya dengan Tuhan. Dan itu yang paling utama. Dan sekali lagi, semuanya itu tidak bisa terjadi kalau kita hanya sekedar senang-senang, kumpul-kumpul di gereja. Aduh, musiknya bagus ya. Ada alat yang baru nih, ada mainan baru, ada jemaat baru. Hanya bisa dibangun gereja dengan hubungan yang intens dengan Tuhan. Terakhir, waktu Yesus berdoa dan berpuasa 40 hari di padang gurun. Siapa yang muncul setelah selesai berdoa dan berpuasa? Hah? Siapa? Bukan malaikat ya? Bukan Tuhan ya? Iblis yang muncul. Ketika kita berdoa, iblis yang muncul. Dia paling tidak suka ketika melihat orang berdoa. Dia tidak pernah bilang, Riko jangan doa ya, Leo jangan doa ya. Enggak pernah dia bilang itu. Bilangnya gimana? Oh, doa itu penting Riko. Leo kamu harus berdoa Leo. Tapi jangan sekarang. Kamu kan barusan pulang kerja, capek kan? Perlu hiburan kan? Ada games dulu. Orang kan boleh dong, masa nggak boleh ada waktu santai? Masa orang nggak boleh refreshing, main game, lihat IG, tahu-tahu udah 3 jam. Aduh udah ngantuk, mandi, tidur. Besok aja. Besok bangun kesiangan, cepet-cepet. Nanti malam, besok, nanti malam, besok. Tarsok terus. Kita tahu, tapi kita tidak pernah melakukannya. Kita harus sadar bahwa kita punya musuh yang tidak mau kita mengalami keberhasilan dalam hidup ini. Yang tidak mau saudara menjadi saksi untuk kemuliaan Tuhan. Untuk itu dia tidak mau kita berdoa. Untuk itu dia tidak akan berhenti untuk menggoda kita untuk tidak berdoa. Dia akan terus berusaha supaya kita tidak berdoa. Dan kita anggap wajar, namanya orang udah kerja 8 jam capek. Udah wajar kita nggak bangun pagi. Tiap hari udah bangun pagi. Kerja. Kalau enggak, gimana bisa kerja dengan fit kalau kurang tidur, doa pagi terus. Jadi kita excuse tidak doa dan kita anggap itu hal yang wajar. Dan banyak orang membenarkan diri untuk tidak berdoa. Dan hasilnya apa? Hasilnya kita jadi orang-orang Kristen yang powerless. Tidak ada kuasanya. Lemes
suam-suam, tidak berbuah lebat, manis dan tetap, tidak. Dan itu tujuan setan, membuat orang Kristen yang lemas, suam-suam, dan akhirnya dengan mudah dikalahkan. Yohanes 10 ayat 10 berkata, kita, saudara dan saya punya musuh yang kerjanya hanya mencuri dan membunuh dan membinasakan segalanya. Segalanya akan diambil. Enggak cuma satu, segalanya. Dia tidak punya belas kasihan dan dia tidak pernah hitung-hitungan. Dia kalau bisa ambil 10, dia ambil 10, tidak ambil 9. Semuanya dia akan ambil. Jadi suka atau tidak suka, capek tidak capek, paksa diri saudara untuk berdoa. Kita harus belajar untuk berdoa. Amin. Mari kita berdiri untuk berdoa. Supaya kita tidak cuma teori. Kita berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Setiap saudara berdoa, keluarkan kata-kata di dalam mulut saudara. Keluarkan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Berdoa kepada Tuhan. Nyatakan kasih Tuhan. Nyatakan keinginan saudara kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Dan kata Tuhan, aku akan menjawab. Dan aku akan memberitahukan hal-hal yang selama ini kau tidak ketahui. Hal-hal yang selama ini kau tidak mengerti. Aku akan beritahu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa sungguh-sungguh Tuhan, karena kami tahu kehidupan kami akan sia-sia kalau kami hanya sekadar berdoa biasa-biasa. Tuhan, buka pikiran setiap kami, supaya kami mengerti akan kehendak-Mu, supaya kami mengerti akan prioritas yang benar dalam hidup kami. Supaya kami tidak sampai ditipu oleh si jahat. Sehingga kami tidak sampai dikelabuhi. Supaya kami dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami arahkan hati kami, pikiran kami, jiwa kami, roh kami, segenap hati jiwa kami hanya kepada Engkau. Karena kami tahu hanya dari Engkau saja Tuhan kami bisa mendapatkan pertolongan. Dan Engkau tidak pernah mengecewakan anak-anak-Mu yang berseru siang dan malam kepada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, curahkan roh-Mu atas setiap kami. Semua roh jahat, semua kuasa kegelapan yang menghalangi kami untuk berdoa, kami ikat, kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus. Semua roh kemalasan untuk berdoa, kami tolak di dalam nama Yesus. Semua pikiran-pikiran dari si jahat yang menipu kami, yang membuat kami malas berdoa, yang membuat kami mengutamakan selain doa, kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan membangkitkan semangat tekad yang bulat untuk berdoa setiap hari. Berdoa setiap hari, membaca firman Tuhan setiap hari, mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Jamah lawat hati setiap kami Tuhan, anak-anak. Berapakah sakarana yana masikiara labas. Berapakah sikiara labasan dayana matakasan. Karapakah sakayana masikiara labara labara labara. Jika takayana masikiara labas sikiara labara labara labara. Sikarayana masikara pakah sakayana labas sikiara labara. Karapakah sikiana makana mataka sakaraya yawa. Karena mataka sikara labasan dayana marana masikiara labara labara. Gorapakah sakana masikara nama paparaka nama. Yesus kira labara labasa kayara lawasi kiara laba. Kana makana mataka sikiata kana mataka sande. Para kana masikiara lawasi kara labara labasa darayana. Gorapakah sakana masikara labara laba. Karataka sakayana masakayana masande. Oh tanah pakana masakara layara laba. Karapakah sakana masandara nama sikiara labara laba. Kira takaya nama takasakara labasandara nama. Thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat peringatan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Tolong kami untuk menyimpan setiap firman di dalam hati kami. Dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Aku memberkati seluruh jemaat.
menyalurkan berkat, limpah, rahmat, anugerah, kasih karunia Tuhan turun berlimpah-limpah atas setiap orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.